Tanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah apa siapa? Mbah. Mau makan? Mau minum? Ngopi? Rokok? Kita kasih rokok. Yang lucu tuh koreknya nggak ada. Ternyata si Mbah itu marah, berubah jadi macan. Kata si Mbah, minta semuanya turun. Gak semua punya niat baik. Yang paling magic itu pas si Mbah itu megang rokok, teman saya banyak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman kisah, kembali lagi dengan gue Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan narasumber, seorang pendaki yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung saja kita sapa Bang Siwo. Halo Bang Siwo. Halo. Gimana kabarnya Abang? Alhamdulillah baik. Oke, Bang Siwo bisa memperkenalkan diri Abang buat teman-teman kisah yang di rumah? Halo, nama saya Siwo. Tinggalnya di Nusa Indah, Jakarta Timur. Bang Siwo sekarang punya kegiatan apa nih Bang? Kegiatan sekarang jualan aja. Jualan apa tuh Bang? Jualan seblak. Wah, seblak. Boleh tahu sosial medianya Bang? Ada di Instagram @seblakyoi. Kita juga ngeluarin versi instan kok. Cocok tuh buat dibawa naik gunung. Oke, tuh teman kisah yang di rumah. Langsung aja ya kepoin sosial medianya Bang Siwo. Dan jangan lupa dibeli seblaknya, oke? Oh iya, Bang Siwo kan udah sering nih naik gunung. Ada pengalaman mistis apa nih Bang yang nggak pernah Abang lupain sampai sekarang? Ada, itu pas pendakian ke Gunung Cikuray, kita ada kegiatan pemasangan plakat stop vandalisme sama pengecetan di puncak Cikuray. Halo teman kisah, jika kalian mencari konveksi, di Tunas Clothing adalah pilihan yang tepat karena Tunas Clothing mempunyai pelayanan seperti pembuatan kemeja, seragam sekolah, jaket, hoodie, sweater, kaos sablon, goodie bag, dan lain-lainnya. Karena di Tunas Clothing dapat mengerjakan berbagai macam konveksi. Untuk lebih lengkapnya, teman kisah bisa langsung kunjungi di websitenya di www.konveksisablonbekasi.com. Buat teman kisah yang penasaran dengan kisahnya Bang Siwo, langsung saja kita dengerin kisahnya. Iya, waktu itu kegiatannya di bulan Februari tahun 2013. Konsepnya sih waktu itu dari tahun 2012, cuma aplikasinya bisa di tahun 2013. Kebetulan saat itu kegiatannya saya bareng sama teman-teman Bekasi Summiter. Jadi kegiatan itu kita pertama pemasangan plakat stop vandalisme, jangan rusak tempat kami bermain. Kemudian yang kedua itu opsi, yang ketiga itu pengecatan shelter Cikuray. Saat itu kita berangkat jumlahnya 12 orang untuk advance team. Jadi kita bagi dua. Yang second team itu isinya rata-rata pekerja. Jadi pas berangkat untuk advance team itu 12 orang, kita berangkat malam Sabtu. Berangkat dari Pasar Induk, masih naik truk waktu itu. Dan kebetulan belum bayar semahal sekarang. Untuk berangkat malam, saat itu pilihannya cuma truk dari Pasar Induk. Karena bis yang ke Garut dari Bekasi itu jam 6 itu udah nggak ada. Jadi kita mutusin ya udahlah kita naik truk aja. Sampai sana kita lewat Cilawu. Orang taunya kan pemancar. Jadi advance team berangkat itu di tanggal 21 Februari 2013. Itu hari Jumat. Saat itu di sana belum ada pos jaga, jadi kita naik aja, nggak serepot sekarang kalau mau bikin kegiatan. Kita advance team itu kurang lebih jumlahnya 12 orang.
kita start dari Cilawu itu dari Pemancar sekitar jam 9. Awalnya sih cuaca cerah, enak. Begitu masuk asar mulai hujan gerimis. Karena diperparah juga ada 6 orang ternyata perempuan, semuanya lagi kedatangan tamu. Lihat situasi yang nggak memungkinkan, akhirnya kita mutusin buat ngecamp aja di pos 3. Pos 3 kebetulan areanya nggak terlalu besar cuma banyak akar di sana. Karena tempatnya itu cukup kecil ya pos 3, dan ada satu tim yang bikin tendanya itu kurang pakai perasaan. Jadi masih ada sekitar 6 orang yang akhirnya harus tidur di luar. Kita pakai flysheet, dan ternyata kita cuma bisa dari 4 tenda cuma 3 tenda yang bisa kita gelar. Pas masuk Isya akhirnya ada satu tim itu jumlahnya 6 orang, kita nggak kebagian buat bikin tenda. Mulai jam 8 itu udah mulai ada hal aneh deh, gerimis. Teman saya Rido udah mulai, "Bang, itu kenapa tuh Bang? Apaan tuh Bang?" Udah mulai aneh. Akhirnya kita mutusin buat bikin tenda meskipun maksain. Habis Isya itu jam 8 harusnya tenda kapasitas 4 orang, kita isi 6 orang. Kita tidur, gak sempet makan. Jam 12 kurang, saat itu ada teman saya, sebut saja Amelia. Dia tidur di atas tangan saya, kepalanya. Sekitar jam 12 kurang, dia kayak ngigau. Pas saya bangunin, kayaknya nih anak hipotermia kan. Dia kayak ngigau. Pas saya bangunin nggak bangun kan, kayaknya nih anak hipo nih kan, takutnya. Karena posisinya tenda terlalu rapat, saya nggak bisa bangun. Saya minta tolong teman-teman yang di luar buat masakin air. Setelah 7 menit itu dia meraung. Kayaknya bukan hipo ini, tapi ada yang lain ya kan. Teman saya akhirnya inisiatif buat mengeluarkan ajian-ajian apalah itu, saya kurang paham. Akhirnya situasi kembali normal. Kita ngerokok bareng, duduk-duduk makan kacang. Pas jam 12 saya suruh tidur kan, udah tidur, besok kita harus ke puncak kan. Pas mau tiduran, si Amelia ini duduk lagi sambil megang-megang jenggot. Padahal kan teman saya perempuan. Ini siapa ya? Tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mbah apa siapa?" "Mbah." "Mau makan? Mau minum? Ngopi? Rokok?" Kita kasih rokok. Yang lucu tuh koreknya nggak ada. Ternyata si Mbah itu marah, berubah jadi macan. Itu sampai matras foil sobek, dicakar sama dia. Akhirnya dipegangin sama temen-temen. Koreknya ketemu, nih Mbah ngerokok lagi, koreknya udah ketemu. Sambil ngerokok itu dia cerita, katanya sih namanya Mbak Sida. Kata si Mbah minta semuanya aja turun. Kita di situ coba negosiasi kan, nggak bisa Mbah kalau sekarang, teman-teman capek. Lagian teman-teman kesini juga kan tujuannya baik, kita mau bersih-bersih sampah. Semua punya niat baik, begitu katanya. Yang paling magic itu pas si Mbah itu megang rokok, teman saya banyak di belakang. Itu puntung rokoknya itu keisep. Seakan-akan tuh memang teman-temannya pada ngisep rokok itu. Ya sudahlah. Akhirnya si Mbah itu keluar setelah nyampein keinginannya. Kalau kata si email sih, setelah sadar, "Bang, itu lalatnya keluarin. Itu perwujudannya si Mbah," katanya. Setelah si lalat itu dikeluarin, ya sudah ngobrol-ngobrol sampai jam 1. Itu tenda kayak ada yang muterin, kresek terus ditepak-tepak. Mau nyoba tidur lagi, masih berlanjut sampai jam 4. Akhirnya kita mutusin untuk gak lanjut muncak. Kita mutusin buat turun. Barang-barang yang kita bawa untuk keperluan pengecetan, plakat, air, kita timbun di pos 3. Kita taruh di agak ke bawah. Setelah pagi, kita coba kontak teman kita yang second team yang bakal nyusul
Untung kita dapat sinyal, kita ngabarin, kayaknya nggak usah nyusul deh, kita juga mau turun karena ada yang nggak kelihatan nih, susah dijelasinnya. Teman-teman second team ngerti, akhirnya ya udah mereka mutusin untuk naik ke Gunung Guntur karena udah sampai di daerah Garut juga kan. Di situ saya inisiatif buat narok nimbun air 5 liter semen, karena kegiatan ini harus tetap terlaksana nih meskipun kita turun. Itu kita timbun di pos 3. Kemudian kita turun. Ada sedikit benernya sih Simbah pesen, nggak semuanya punya niat baik, karena di kegiatan pendakian pertama itu kita open untuk semua, jadi nggak orang-orang yang kita pilih aja, semua komunitas yang mau terlibat ayo, karena kan Bekasi Summiter itu wadah. Ternyata ada salah satu tim yang saat itu bawa yang nggak sesuai aturan lah, padahal setiap kegiatan kita selalu bilang nggak ada yang namanya bawa Mira Santika, karena kita bawa atribut komunitas. Kalau pendakian sendiri terserah. Ternyata ada yang bawa, dan pas kita perjalanan turun tidak semuanya mau bersihin sampah, malah mereka buang sampah di jalur. Sampai akhirnya dari situ timbul istilah jongos-jongos. Jadi yang kita anggap jongos itu yang memang teman-teman bener-bener mau opsi ke sana. Sampai di bawah karena belum ada pos di sana, sampah kita bawa turun sedapatnya, kita pulang. Kita pulang sampai alun-alun Bekasi dijemput teman-teman. Itu di situ kita ya ketawa-tawa karena kita udah bawa ayam ungkep, tapi nggak kemakan di sana. Ayam ungkepnya malah bau basi. Tapi tetap kita goreng karena mau bazir. Nah dari alun-alun akhirnya kita briefing lagi. Ya udah kita kumpulin aja lagi teman-teman yang mau berangkat, tapi kali ini pilihan karena kita nggak mau kejadian kayak kemarin lagi. Jadi kita bikin kegiatannya itu pendakian PR Gunung Cikuray part 2. Waktu itu pendakian keduanya terlaksana tanggal 8 Maret. Itu jadinya mundur 2 minggu. Itu jumlahnya sekitar 25 orang. Itu benar-benar pilihan. Kita berangkat kayak biasa lewat Cilau. Nah di pendakian kedua itu Cilau di daerah Pemancar itu udah mulai ada warung-warung, tapi belum ada yang jaga. Jadi kita masih gampang buat naiknya. Kita langsung ke puncak, start pagi kita langsung ke puncak. Kita mutusin diriin tenda di puncak. Sampai sana itu sekitar sore karena masih ada beberapa trouble di jalur. Karena saat itu masih curah hujan masih tinggi. Sampai puncak kita tidur, paginya baru kita bagi tugas. Ada beberapa orang yang mulai membersihkan cat lama dengan KP. Kemudian yang lain pasang plakat stop vandalisme. Kemudian sisanya opsi. Nah, setelah itu ada kejadian lucu, itu ada satu orang, sebut saja namanya Teguh. Dia dari One Way Adventure Tambun. Karena dia bekerja, dia harus nyusul. Karena sebelumnya udah dengar di pos 3 ada kejadian, dia sampai ngapusin video-video joroknya di handphone. Dan dia pasang 2 headlamp langsung sekaligus. Dia bilang, wah ini pos 3 nih, pasang 2 headlamp biar simbahnya juga takut karena kita terang. Dia sampai atas jam 1, kita tanya gimana yuk sampai tadi lewat pos 3. Parah katanya, nggak ada orang sama sekali. Ya paling begitu aja sih cerita lucunya. Oh iya, kita bawa cat 10 kilo. Itu cat apa waktu itu, minyak apa air, pokoknya kita bawa cat 2 kaleng itu 10 kilo totalnya buat ngecat shelter. Warnanya hijau. Setelah kita opsi, bakrol, alat-alat cat, kuas, KP itu kita bawa turun juga. Jadi jangan sampai kita tujuannya opsi memperindah tapi malah kita ninggalin sampah juga di sana. Waktu itu kita dapat lumayan banyak sampah. Akhirnya kita turun, kegiatan berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillah. Ya paling gitu aja sih, Fat, cerita dari gua. Iya bang. Iya, Bang Siwo, kan Bang Siwo ke gunung itu kan karena ingin masang plakat. Iya.
apa sih yang bikin motivasi di teman-teman abang nih sama abang untuk masang plakat itu? Tujuan awalnya sih yang pasti karena kita nganggap gunung itu udah jadi tempat bermain sama belajar kita. Sedih kalau gunung itu kotor kan, apalagi kayak shelternya itu kan banyak banget di situ jejak-jejak vandalismenya, coret-coret. Dan yang lucu tuh setelah seminggu shelter dicat, itu udah ada yang nyoret lagi. Kita ada yang mention ke Twitternya Bekasi Summiter. Dan lucunya tuh apa ya? Yang nyoret itu ninggalin nama Twitternya. Akhirnya jadi deh dibully sama teman-teman di Bandung. Oh, terus Bang, maaf nih kalau gue nanya, itu budgetnya dari mana sih? Budget kita waktu itu swadaya aja. Teman-teman biasa bilangnya saweran lah. Oh, saweran. Saat itu sih yang paling banyak butuhin biaya bikin plakat stop vandalisme itu. Karena kan kita harus nyari bahan ya. Setelah diskusi, tadinya kita mau pakai granit. Cuma granit itu ternyata mahal dan berat. Akhirnya kita sharing sama tukang makam tuh yang bikin nisan. Kita disaranin buat pakai granito aja katanya. Selain lebih murah, ini juga lebih ringan sama cukup kuat sama cuaca ekstrim katanya begitu. Oh gitu. Oh iya Bang, kan gue sering dengar nih kalau misalkan kita bawa apa-apa ke gunung nanti takutnya kenapa-napa di gunung itu ya. Tadi kan Abang bilang salah satu teman Abang ada yang bawa minuman. Apakah benar karena dia bawa minuman jadi salah satu anggota Abang ada yang kemasukan? Kalau saya pribadi sih ya nggak terlalu percaya sebetulnya. Cuma memang setiap kegiatan teman-teman Bekasi Summiter tuh selalu buat aturan seperti itu untuk mengantisipasi. Jadi kalau ada kejadian seperti itu lagi tidak ada yang merasa disudutkan. Contoh kayak kejadian kemarin kan akhirnya teman-teman berpikir, wah pendakian sebelumnya nggak pernah nih ada kejadian gini, kok bisa pas ketika ada bawa hal-hal yang memang tidak boleh dibawa, ada kejadian sampai salah satu teman kita ada yang kemasukan mbah-mbah. Nah mbah nih, sosok si mbah ini tuh seperti apa sih? Kalau sosoknya saya pribadi nggak bisa ngeliat mbahnya ya, bukan ngeliat netra gitu. Saya sendiri nggak ngerti, cuma kata teman yang ngerti katanya di situ tuh area dapur. Jadi tempat kita diriin tenda tuh area dapur. Mungkin si mbahnya itu ngerasa terusik kali, bisa jadi. Oke Bang Siwo, mungkin ada pesan dan kesan buat teman kisah yang di rumah? Pesannya sih ya kalau bisa kita datang ke sana, ke gunung aja itu kita udah musik banyak hal, flora, fauna, sama hal-hal yang gak terlihat lah makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Paling nggak kita jaga kebersihan, jangan rusak tempat kita belajar sama bermain, itu aja sih paling. Dan tetap safety prosedur yang pasti. Di safety prosedur juga kan ada yang namanya manajemen perbekalan tuh. Bisa juga sih disisipin seblak instan yoi buat pengganti mie instan. Karena selain harganya ekonomis, rasanya mantap habis. Oke teman kisah, itu adalah cerita dari Bang Siwo. Banyak hikmah yang diambil dari ceritanya. Jangan lupa untuk ditonton channel Kisah Pendaki, di subscribe, like, comment, and share, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video-video Kisah Pendaki. Oke Bang Siwo, makasih ya sudah ceritakan kisah pendakiannya. Jangan kapok ya untuk main di channel Kisah Pendaki. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.